Dalam dunia penulisan ilmiah, bagian diskusi merupakan inti dari komunikasi ilmiah yang sesungguhnya. Diskusi adalah bagian di mana peneliti tidak hanya melaporkan hasil penelitian, tetapi juga menafsirkan, menjelaskan, dan mengaitkan temuan tersebut dengan konteks yang lebih luas, baik secara teoritis maupun praktis. Namun kita seringkali masih kesulitan harus mulai dari mana dan bagaimana menyampaikan dengan baik. Padahal bagian diskusi menjadi jembatan penting antara hasil penelitian dengan pembaca, khususnya komunitas ilmiah dan praktisi yang akan menggunakan informasi tersebut. Dalam video ini kita akan membahas secara rinci bagaimana menyusun bagian diskusi serta memaparkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yuk kita bahas. Bagian diskusi dalam sebuah artikel ilmiah merupakan ruang utama untuk menafsirkan hasil penelitian secara komprehensif dan kritis. Penulisan diskusi harus dimulai dengan ringkasan singkat namun jelas mengenai temuan utama yang diperoleh dari penelitian. Ringkasan ini berfungsi sebagai pengantar agar pembaca dapat langsung memahami inti yang akan dibahas lebih lanjut. Misalnya, jika penelitian Anda menemukan bahwa suatu intervensi klinis meningkatkan efektivitas pengobatan sebesar 20%, maka bagian awal diskusi harus menyampaikan temuan ini secara eksplisit dan singkat. Selanjutnya, bagian diskusi harus membahas implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian. Implikasi teoritis mengacu pada bagaimana hasil penelitian menambah atau mengubah pemahaman ilmiah yang sudah ada. Contohnya, jika penelitian Anda menunjukkan mekanisme baru dalam proses biologis tertentu, Anda perlu menjelaskan bagaimana temuan ini memperkaya teori yang ada. Di sisi lain, implikasi praktis berkaitan dengan aplikasi hasil penelitian dalam dunia nyata, seperti pemaparan klinis, kebijakan kesehatan, atau pengembangan teknologi. Misalnya, hasil penelitian yang menunjukkan efektivitas terapi baru dapat menjadi dasar rekomendasi untuk praktik klinik yang lebih baik. Dalam praktik penulisan, penggunaan subjudul dalam diskusi sangat dianjurkan terutama jika hasil penelitian kompleks dan memiliki beberapa pesan utama. Subjudul membantu mengorganisasi isi diskusi sehingga lebih mudah diikuti oleh pembaca. Misalnya, Anda bisa menggunakan subjudul seperti perbandingan dengan studi sebelumnya atau implikasi teoritis, implikasi praktis, dan keterbatasan penelitian. Penggunaan subjudul ini juga memudahkan pembaca untuk mencari informasi spesifik yang mereka butuhkan. Penulis diskusi harus mengalir secara logis dan koheren mengikuti pola pikir yang sistematis. Anda bisa memulai dengan temuan utama, kemudian membandingkan dengan literatur, membahas implikasi, mengakui keterbatasan, dan akhirnya menyimpulkan bagian diskusi dengan pernyataan yang menguatkan kontribusi penelitian. Alur ini akan membantu pembaca memahami perjalanan pemikiran Anda dan menghargai nilai ilmiah dari penelitian yang dilakukan. Dalam bagian diskusi, penyajian data statistik memegang peran penting untuk memperkuat argumen dan menegaskan validitas temuan penelitian. Penting untuk menyertakan data statistik yang relevan dalam diskusi untuk mendukung interpretasi hasil. Misalnya, data statistik seperti nilai p-value atau interval kepercayaan, confidence interval, odds ratio, dan nilai asosiasi lainnya harus disajikan secara tepat dan relevan agar pembaca dapat memahami signifikansi hasil yang diperoleh. Misalnya nilai P yang lebih kecil dari 0,05 biasanya digunakan sebagai indikator bahwa hasil penelitian tidak terjadi secara kebetulan, sehingga temuan tersebut dapat dianggap signifikan secara statistik.
Namun penting untuk tidak hanya menyebutkan nilai P saja, melainkan juga menjelaskan maknanya dalam konteks penelitian agar pembaca dapat menangkap implikasi praktis dan teoritis dari hasil tersebut. Jika hasil penelitian tidak menunjukkan signifikansi, maka perlu juga menjelaskan rasionalisasi mengapa terjadi demikian berdasarkan literatur dan kelemahan yang mungkin terjadi dalam penelitian Anda. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua data statistik perlu dimasukkan dalam diskusi. Hanya data yang benar relevan dan mendukung argumen utama yang harus disajikan. Selain itu, hindari spekulasi yang berlebihan atau interpretasi yang tidak didukung oleh data statistik. Penulis harus yakin bahwa setiap klaim yang dibuat berdasarkan data statistik memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, jika data menunjukkan adanya asosiasi antara dua variabel, jangan langsung menyimpulkan hubungan sebab akibat tanpa analisis lebih lanjut yang mendukung. Penafsiran yang hati dan objektif akan menjaga integritas ilmiah dan meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap hasil penelitian. Lalu selanjutnya, sering juga dalam menyusun bagian diskusi terdapat kesalahan yang sering terjadi dan kita perlu tahu agar bisa dihindari guna menjaga kualitas artikel ilmiah dan kredibilitas penelitian. Salah satu kesalahan paling umum adalah memasukkan opini pribadi yang tidak didukung oleh data atau bukti yang kuat. Penulis seringkali tergoda untuk menambahkan pandangan subjektif yang sebenarnya tidak memiliki dasar empiris. Kesalahan lain yang kerap muncul adalah membuat spekulasi yang tidak berdasar. Misalnya dengan mengaitkan hasil penelitian dengan fenomena yang sebenarnya tidak relevan atau mencoba menjelaskan hasil dengan teori yang tidak sesuai. Nah, jika ada ketidakpastian sebaiknya disampaikan secara jujur. Selain itu, sering terjadi pula kesalahan melebar dari fokus penelitian yang membahas hal-hal yang tidak relevan atau terlalu luas. Diskusi harus tetap terfokus pada pertanyaan penelitian dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang tidak jelas, berbelit-belit, atau terlalu teknis tanpa penjelasan juga merupakan kesalahan yang harus dihindari. Tujuan utama penulisan ilmiah adalah menyampaikan informasi secara efektif kepada pembaca, termasuk mereka yang mungkin bukan ahli di bidang yang sama. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dipahami tanpa mengorbankan ketepatan ilmiah. Penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana juga sangat penting dalam menyampaikan data statistik. Hindari jargon teknis yang berlebihan tanpa penjelasan, terutama jika target pembaca termasuk non-spesialis. Penjelasan singkat mengenai istilah statistik yang digunakan dapat membantu pembaca memahami konteks dan makna data yang disajikan. Sebagai kesimpulan, terakhir ingatlah bahwa menulis diskusi yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas artikel Anda, tetapi juga memperkuat dampak penelitian Anda di dunia akademis dan praktis. Dengan penulisan yang jelas, terstruktur, dan meyakinkan, hasil penelitian Anda akan lebih mudah dipahami, diapresiasi, dan digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan maupun aplikasi nyata. Oleh karena itu, berikan perhatian khusus pada bagian ini sebagai investasi penting dalam keberhasilan karya ilmiah Anda.